Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tubagus Rangin, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada abad ke-15 terjadilah peperangan antara Cirebon dengan Talaga. Cirebon dipimpin oleh Sunan Kalijaga, Talaga dipimpin oleh Arya Sangling alias Arya Salingsingan. Asal mula Cirebon besanan dengan Demak, waktu arak-arakan pengantin Cirebon dengan Demak melampaui batas wilayah kerajaan Talaga. Maka kerajaan Talaga merasa dihina dan diremehkan oleh rombongan dari Cirebon. Terjadilah peperangan dan berakhir Talaga yang dipimpin Pucuk Umum jatuh ke tangan Cirebon pada tahun 1528 Masehi. Talaga waktu itu beragama Hindu. Dengan tertangkapnya Arya Salingsing masuklah agama Islam pada tahun 1528 Masehi. Pucuk Umum dan Nyi Ratu Mandapa lolos melarikan diri dari keraton Talaga. Pucuk Umum ayah dari Arya Salingsing, Nyi Sekar Mandapa bibi dari Arya Salingsing. Syahdan, Sunan Kalijaga membawa Arya Salingsing ke Cirebon dan sampai di sana dinikahkan dengan Dewi Ambarwati atau Putri Cirebon. Arya Salingsing minta diri kepada Sunan Kalijaga untuk bertapa dan meninggalkan sang istri yang sedang hamil 7 bulan. Setelah itu Arya Salingsing berangkat bertapa menuju alas atau hutan Kaso. Diceritakan di Keraton Cirebon, Ratu Mas Dewi Ambarwati melahirkan bayi laki-laki tetapi suaminya belum juga datang. Setelah bayinya berumur 3 bulan Arya Salingsing datang dari pertapaan alas Kasokandayama dan sampai di rumah tercengang melihat istrinya punya anak umur 3 bulan. Arya Salingsing bertanya, "Saya ingin tahu apakah betul ini anak saya? Kalau memang anak saya, akan saya lempar anak ini ke sungai yang deras. Kalau anak ini selamat berarti benar-benar anak saya. Kalau mati ini bukan anak saya." Ternyata bayi itu selamat dan langsung diberi nama Raden Jaka Kambang, sebab waktu dibuang ambang ampul, timbul tenggelam di air. Selanjutnya Arya Salingsing permisi mau melanjutkan bertapa lagi dan berpesan apabila telat datang supaya anak saya disuruh menyusulnya berada di alas Kaso dan sampai sekarang tempat itu diberi nama Desa Kasokandel. Setelah 15 tahun lamanya, anaknya minta diri kepada ibunya untuk mencari sang ayah yang berada di alas Kaso. Kurang lebih 40 km dari Cirebon, sang ibu memberi doa, kemudian berangkatlah Raden Jaka Kambang. Syahdan, di perjalanan melalui hutan lebat bernama Wana Agung, sampai sekarang tempat tersebut menjadi Desa Leuweung Gede. Seterusnya Jaka Kambang menuju sebelah barat dan menuju langsung alas Kaso dan akhirnya tiba di alas Kondayama atau alas Kaso. Raden Jaka Kambang melihat pohon beringin, lalu tertidur pulas di bawah pohon tersebut dan bermimpi.
dalam mimpi itu ada orang yang mengatakan, "Raden Jaka Kambang, kalau kamu ingin bertemu ayahmu, berangkatlah menuju sebelah timur, nanti kalau ketemu sungai kecil, kamu menyusuri arus sungai menuju sebelah utara, disitulah ayahmu berada, itulah alas Kondamaya tempat bersemayam nenek tuamu." Raden Jaka Kambang melaksanakan perintah mimpi tersebut. Di situ ada pohon beringin dan langsung memotong pohon beringin tersebut. Tetapi mendadak pohon beringin hilang, menjadi seorang laki-laki yang gagah. Orang tersebut bertanya, "Siapa kamu ini sebenarnya?" Raden Jaka Kambang menjawab, "Saya adalah putra dari Rama Arya Salingsing." Dan ternyata orang yang gagah tersebut adalah Raden Salingsing. Ia berkata, "Inilah ayah Raden yang ditinggalkan waktu masih kecil." Maka Raden Jaka Kambang bersujud sambil merangkul ayahnya, maka terjadilah mandapa atau dalam istilah Sunda, mandap Ka'bapa. Selanjutnya diceritakan dari Keraton Cirebon, Sunan Kalijaga diberi tugas oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk menjemput Nyi Sekar Mandapa ke Cirebon dan sama-sama memeluk agama Islam, tetapi sampai Syekh Durrahman sudah 2 kali mengajak, malah menghilang tidak mau memeluk Islam. Pada waktu itu Syekh Durrahman menjadi guru agama Islam dan memandikan orang yang mau memeluk Islam di wilayah Alas Kaso dan membuat sumur tempat berwudu atau abdas yang sekarang disebut Sumur Bado, asal kata dari badan. Yang diberi tugas menunggu sumur itu adalah Nyi Mas Astrawinata, yaitu sesepuh Alas Kaso. Selanjutnya Nyi Sekar Mandapa sampai di suatu tempat, dan tempat tersebut diberi nama Sabayu, asal kata di Sabaning Wong Ayu, atau dalam bahasa Indonesia, adalah kedatangan orang cantik. Kemudian Nyi Sekar Mandapa bercocok tanam di suatu tempat yang banyak batunya. Pada waktu itu tempat tersebut diberi nama Batu Ruyuk yang berasal dari penamaan sebuah tempat yang tanahnya mengandung banyak sekali bebatuan. Itulah kisah atau sasakala Desa Mandapa dan Batu Ruyuk. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, gelar, dan tempat kejadian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan tanda jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.